teman-teman semua, kali ini kita bakal tanya media nih soal bagaimana sih pengaruh dari AI gitu ya terhadap praktisi media. Nah, saat ini di sini udah ada Kak Fahir nih sebagai produser Adan Radio, tapi sebelumnya kenalin dulu, aku di sini Mizani Putri sebagai host pada podcast kali ini, dan di sini ada narasumber kita, Kak Fahir. Mungkin boleh perkenalan dulu. Halo, sebelumnya kenalin aku Fahir, aku produser dari Radio Ardan. Oke, udah berapa tahun sih Kak Fahir di Ardan ini? Udah jalan 6 tahun sih. 6 tahun sebagai produser ya? Ya, produser. Nah, kalau produser di Ardan itu biasanya ngapain aja sih Kak? Sebenarnya basicnya cuma jadi penanggung jawab program sih. Maksudnya kalau Ardan sendiri kan ada beberapa program, jadi nanti si produser tuh bertanggung jawab di beberapa program itu yang udah ditunjuk. Itu mulai dari pra-produksi sampai pasca produksi sama pas produksinya juga. Oke, berarti kalau termasuk juga kayak memikirkan ide-ide konten mungkin ya? Ya, betul. Mulai dari konten on air sampai ke online-nya juga. Oke, nah sekarang tuh kan udah teknologi udah canggih gitu ya kayak udah ada banyak AI gitu segala macam kayak konten-konten produksi iklan juga kebanyakan udah pakai AI gitu. Nah kalau di Ardan Radio sendiri itu biasanya gimana sih Kak? Pernah nggak sih pakai AI untuk produksi konten atau cuma dijadiin buat ide kreatifnya aja? Sebenarnya kalau buat AI sendiri itu baru-baru ini sih mulai diimplementasiin sebenarnya karena AI yang proper tuh baru bisa diakses sekarang-sekarang kan. Sebenarnya kalau buat AI sendiri itu di segala lini masih bisa dimanfaatin sih kalau di Ardan sebenarnya. Cuman itu kita nggak pakai yang plek-ketiplek langsung kita pakai mentah si AI-nya. Contoh kalau buat yang aku pakai di script itu kita buat source-nya aja atau bisa dibilang kayak kita kerangkanya lagi si kerangka skripnya. Jadi kita bisa dapetin dari apa yang kita cari, kita bisa langsung dapat beberapa source langsung. Tapi nanti dari situ kita ubah lagi dijadiin skrip. Terus kalau misalnya untuk secara desain grafis mungkin di beberapa elemen mungkin ada bantuan AI tapi mungkin nggak keseluruhannya kita pakai AI. Mungkin kalau di beberapa media lain atau mungkin kalau lagi scrolling IG beberapa akun itu udah yang emang pure AI lah, bahkan ada festival juga yang pakai pure AI yang langsung bikin infografisnya gitu. Tapi kalau kita ini buat sebagai apa ya, kita pakai elemen di beberapa elemennya doang, maksudnya di beberapa elemen yang contoh mungkin ada keperluan kayak klien announcer harus pakai baju yang sedemikian rupa warna dan lain-lainnya, itu kita integrasiin sama AI. Terus kayak contoh di beberapa poin juga misalnya di spot iklan atau apa kita ada beberapa yang pakai AI juga, cuman ya itu tadi kita nggak plak langsung gitu. Jadi misalnya contoh iklan audio kita butuh untuk bikin aksesoris siaran, kita bisa pakai bantuan AI untuk kayak nambahin sedikit aja sih. Soalnya kalau misalnya di Adon ini rata-rata hampir semuanya tuh minim AI. Jadi diusahain emang pikiran kita sendiri dulu kalau misalnya emang untuk AI itu sebagai support doang sih. Gitu. Jadi misalnya contoh ada iklan paling cuma ada part yang buat tambahan doang itu kita sisipkan. Jadi bisa dibilang AI ini bukan jadi acuan apa ya, kita bukan sebagai user AI sih maksudnya, tapi lebih ke supporting sistemnya aja sih AI itu buat implementasi di sininya. Oke, berarti masih bisa dibilang AI ini masih buat alat bantu aja gitu ya? Ya betul, bukan yang jadi mainnya. Oke, nah kalau sekarang tuh kan Adan udah bisa ditonton juga gitu ya, Hmm. kayak dari web atau dari aplikasi Ya, Adan Super Apps itu kayak buat bumpernya. Nah, itu dibuatnya pakai AI atau kalau hasil bumper mah sendiri? semuanya sendiri sih, cuman kalau misalnya lihat di website atau di apps Hmm, itu pas lagi muter lagu itu ada kayak maskotnya Hardan lagi iya. gerak-gerak itu baru pakai AI. Mungkin Oh, di beberapa part yang emang ini kita ngejar yang bukan kerjaan utamanya kita sih, maksudnya kalau itu kan lebih ke supportingnya aja tuh. hmm. Jadi ibaratnya kayak lobbynya pas lagi lagu itu kita pakai screen savernya pakai AI. Tapi kalau untuk kayak bumper, untuk
apa segala macam kita masih pakai ngetek sendiri sih. Oke. Nah, berarti kalau tadi udah sebagai alat bantu, tapi kalau menurut Kak Fahir nih, ada nggak sih bagian yang emang diproduksinya tuh nggak bisa nih, kita nggak bisa pakai AI, harus pure hasil dari kita sendiri? Sebenarnya hampir semua sih, maksudnya kalau ngomongin soal AI ya kayak Nightmare Side aja kan itu secara cerita, secara apa ya, audio, bukan si audionya lah ya, bukan visualnya. Kalau visualnya mungkin kita dibantu pakai AI di beberapa ceritanya untuk sebagai visualisasinya. Tapi kalau untuk ceritanya itu kita masih pure dari cerita pendengar, kita apa ubah ke skrip, dinarasiin ke skrip segala macam, terus di take sama penyiar untuk jadiin kayak drama radio gitu. Itu kita masih pure ini sih. Jadi ya aku disclaimer kayak tadi, lebih ke AI itu cuma supporting sih, sejauh ini nggak ada. Bahkan dari dulu aku awal masuk di 6 tahun lalu aja tuh emang dari awal nggak ada pakai AI sama sekali. Bahkan sekarang tuh lebih ke kita cari cara manfaatin AI untuk mempermudah, bukan untuk mengganti pekerjaan yang udah ada. Nah, kalau untuk sekarang tuh kan Ardan biasanya suka ada gitu ya, kayak brand-brand yang ikut iklan ke Ardan. Kadang kan ada mungkin dari brand luar tuh yang iklannya tuh bikin posternya pakai AI gitu. Nah, itu tetap sama Ardan dipublikasiin di sosmed atau kayak diubah lagi gitu bentuknya? Biasanya emang dikurasi lagi sih, contoh maksudnya kalaupun emang terpaksa, kan kalau Ardan tuh radio komersil, jadi kita uh, nerima apapun lah, maksudnya kalau bentukannya komersil. Terus kalau misalnya si produksian yang di kita, mungkin kita selipin pakai, kita bikin cover sendiri, baru pas kalau postingan di Instagram itu di carousel, di slide dulu baru pakai poster aslinya. Atau misalnya contoh ada iklan audio itu pakai AI itu masih nggak masalah, karena sebenarnya yang riskan soal AI itu masalah copyright dan lain-lain. Tapi kalau misalnya untuk iklan dan emang radio yang sekali tayang, bukan untuk didimenkan kayak di Spotify atau di sosial media gitu ya, itu agak kita kurasi lagi sih. Di luar yang gambar ya, kalau gambar mungkin akan kena copyright di sosmednya doang. Tapi kan kalau misalnya kayak lagu atau bumper yang kita publikasiin itu bisa nyangkutnya ke copyright. Nah, selain mungkin kalau selain copyright gitu ya, dalam penggunaan AI di media ada tantangan lain nggak sih, Kak? Sebenarnya tantangannya sebenarnya bukan tantangan sih, maksudnya emang stigma orang aja tuh udah cukup apa ya, agak kurang gitu kalau ngeliat AI. Maksudnya contoh di beberapa media besar pun kalau ada media yang ketahuan pakai AI itu dibilang nggak kreatif atau misalnya pengen cepat atau segala macam. Nah mungkin itu jadi apa ya, yang cukup jadi stigma sih, maksudnya eh, akan jadi dipandang sebelah mata lah, maksudnya karena kalau hasil AI, maksudnya sebagus bagusnya hasil AI masih tetap kelihatan. Meskipun banyak yang kekecoh atau banyak orang awam yang percaya itu bukan AI, tapi buat orang yang ngerti dan tahu perbedaannya itu biasanya suka entah komen atau entah apa, jadi cukup apa ya, kayak stigma yang cukup buruk lah kalau si AI, apalagi dipakai yang berlebihan, maksudnya hampir di semua postingannya AI itu akan jadinya negatif. Sebenarnya kan AI juga kan tujuannya untuk ngebantu, bukan untuk ngegantiin si hal yang udah ada, kayak gitu. Nah, tadi kan ada kayak gimana cara pandang publik gitu ya, mungkin terhadap konten AI itu tergantung pada stigma. Nah, kalau cara Ardan sendiri gitu untuk menjaga kepercayaan publik biar yakin gitu kalau Ardan tuh meskipun pakai AI tapi masih bisa dibilang kreatif dan masih menarik juga gitu. Kayak Ya, gimana ya itu caranya? tadi, maksudnya dengan meminimalisir penggunaan AI yang bukan sebagai main apa ya, main si kerjaannya gitu. Jadi kita juga apa ya, misalnya contoh kita pakai AI tapi tetap kita yang bikin sendiri. Contoh kayak misalnya AI bikin lagu atau apa, misalnya kita bikin iklan, tapi itu kita jadiin buat guideline-nya doang, tapi tetap kita tag ulang, misalnya di mixing, mastering dan lain-lainnya itu tetap kita buat lagi. Contoh misalnya
AI gambar pun kita pakai beberapa elemennya doang. Jadi kita nggak ngambil semuanya. Nggak pure satu poster itu AI. Jadi beneran gimana caranya, maksudnya itu tadi AI itu sebagai support sistemnya lah, untuk keberlangsungan si media. Jadi ibaratnya ya jadi salah satu bahan aja lah si AI itu, maksudnya ibaratnya dengan dulu nggak ada sosmed, sekarang ada sosmed, sekarang sosmed jadi bagian dari media itu sendiri. Nah sekarang dengan ada AI dan dulu nggak ada AI itu sebenarnya sama aja, tapi lebih ke pengoptimalannya outputnya lah, maksudnya gimana caranya outputnya tuh nggak pure dari AI, tetap kita yang bikin gitu. Nah, tapi dengan adanya AI ini tuh jadi bikin adanya hambatan nggak sih buat Kak Fahid gitu sebagai produser? Apakah idenya jadi lebih kayak terbatas gitu, atau karena kan AI itu hitungannya mungkin lebih instan gitu ya, lebih Ya, cepat gitu. enggak sih, maksudnya dibilang jadi hambatan atau mempersulit sih enggak, justru AI itu jadi mempermudah. Kita bisa ibaratnya kalau nyari berita kita bisa ngumpulin beberapa source aja dalam waktu singkat, beberapa source bisa dapat si source-nya gitu. Tapi maksudnya AI pun masih validitasnya masih cukup abu-abu lah, maksudnya belum tentu 100% benar kita bisa ambil gitu aja. Jadi tetap AI itu tuh apa ya? Aku mindset ini adalah sebagai support aja. Tetap kita olah lagi. Jadi ibaratnya AI itu cuma jadi bahan pelengkap aja. Bukan main yang aku nemu berita dari AI, aku kopas jadi skrip, aku kopas jadi caption, aku kopas jadi materi postingan. Tapi enggak, aku cuman masuk ke bagian kayak aku nyari berita pada umumnya, tapi AI itu jadi salah satu source-nya aja. Gitu. Oke, jadi gitu ya mungkin teman-teman, kalau untuk Ardan Radio itu menggunakan AI hanya sebagai support system aja gitu ya, kayak dalam ide kreatifnya seperti apa, terus juga penyuntingan naskah, juga ada beberapa emang kebutuhan yang digunakan untuk menggunakan Iya, jadi ada juga kebutuhan gitu yang memang memerlukan AI gitu. Nah, mungkin terakhir nih Kak, apa sih mungkin ada tips gitu atau saran buat teman-teman dari mahasiswa ilmu komunikasi gitu, atau teman-teman yang lainnya juga yang emang pengen terjun ke dunia media gitu, tantangan terhadap AI-nya tuh kayak gimana, mungkin ada tipsnya gitu. Sebenarnya lebih ke jangan jadiin hal-hal baru sebagai hambatan ya, maksudnya dengan dulu nggak ada sosmed, dengan dulu tuh nggak ada AI, dulu tuh belum ada media kayak media online, cuma ada media cetak. Nah dengan adanya perubahan teknologi ini tuh justru lebih mempermudah kinerja orang-orang, salah satunya media. Jadi kita bisa manfaatin media baru kayak sosmed dan AI ini sebagai apa ya, salah satu supporting system aja sih. Jadi mau itu dipakai untuk urusan kampus, urusan kerjaan dan lain-lain, itu AI itu jadi tambahan untuk bantuan, tapi bukan jadi acuan utama. Karena kalau misalnya bahkan di sosmed pun masih banyak berita hoax, apalagi di AI pun bahkan sebenarnya meskipun itu artificial intelligence, tapi tetap ujungnya kan buatan manusia. Maksudnya masih mudah disunting, masih mudah diotak-atik gitu. Jadi tetap mau apa ya? Mau kita apa ya? Semua yang instan tuh belum tentu akurat. Jadi di cross check aja sih, maksudnya entah itu untuk keperluan tugas, misalnya kuliah ngerjain tugas pakai AI segala macam, emang ngebantu jadi cepat, tapi bahkan dosen pun tahu sebenarnya yang ngebedain tulisan AI dan enggak. Netizen juga tahu ini postingannya bikinan AI atau enggak. Jadi semua orang dengan teknologi makin maju, orang-orang juga makin kritis gitu. Jadi jangan sampai apa ya, kekecoh lah. Ya. Oke, mungkin segitu aja ya teman-teman, bisa ditekankan gitu bahwa adanya perubahan teknologi yang semakin canggih berupa AI itu bukan menjadi acuan atau tantangan utama gitu ya, tapi bisa kita manfaatkan gitu buat support system alat bantu juga kayak gitu. Jadi kita yang mengendalikan AI gitu ya, bukan kita yang dikendalikan sama Betul. AI. Oke, mungkin segitu aja. Kak Faya, terima kasih banyak untuk Ya. waktunya ya. Oke, bye-bye.